Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velator Lengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Di episode kali ini gue akan kasih kalian sedikit edukasi tentang otomotif. Di samping gue udah ada salah seorang pakar. Kan salah seorangnya udah 2 kali, jadi 3 kali nih. Bentar lagi gue diomelin sama Astrid. Tapi nggak apa-apa, namanya juga YouTube bukan TV. Oke, Odi Rahmat Sadikin, apa kabar Om? Baik bro, thank you bro. Akhirnya kita ketemu lagi dengan situasi yang lebih berbeda. Iya, kalem ya. Lebih kalem, lebih santai, dan kebetulan kita syutingnya juga di bulan Ramadan ya. Iya. Kayak gitu. Ini jaga jarak nih, social distancing. Salamnya begini gitu nih ya. Oke, langsung aja. Jadi kali ini sambil tadi gue juga udah masukin si Obri untuk digarap oleh Pak Haji Odi. Aduh, Pak Haji. Ya, Brio tadi ya. Obri Pak Haji. Obri nyebutnya Iya. kita nih. Oke, langsung aja nih gua jelasin apa yang mau di Brio itu. Boleh, apa aja yang bakal digarap di Brio itu apa aja? Nih, Brio itu, Obri itu. Obrinya Bro Aldi Heiser ini spesial banget ya. Saya ini pun Brio Type R baru satu loh di Indonesia. Jadi knalpotnya pun seperti Type R. Exhaustnya di tengah. Jadi kita modifikasi untuk exhaust sistemnya itu full system. Dari depan downpipe, front pipe, reson, dan terus kita belakangnya kita bikin 2 tailpipe yang endingnya di tengah pakai tailpipe karbon. Nah uniknya tailpipe karbon tersebut kita bisa bikin 2 suara pakai Valvetronic, suara yang soft. Jadi kalau Bro Aldi lagi mau dating, lagi mau pacaran, lagi mau bini gitu, suaranya soft. Tapi kalau gatalnya kumat, dia mau slalom, tinggal pakai Valvetronic, dihidupin, beng, suaranya hard dan powernya bisa meningkat juga kayak gitu. Gue pengen tanya, ada kendala nggak sih? Kira-kira kendala yang susahnya itu untuk ngerjain si Obri ini apa nih Pak Haji? Kendala ya karena pada umumnya gue ngebikin Brio itu kan knalpot semua di kanan nih. Cuman kalau si Obri ini kan di Type R, knalpotnya di tengah, bempernya juga dibikin sama dia di tengah, persis kayak Type R. Itu gue muter otak banget tuh, mana harus space-nya tuh lumayan sempit, ngelewatin bagasi. Jadi gue pikir, alhamdulillah sih gue udah tahu ini ya selahnya lah ya. Di situ gue bikin pakai sistem elbow yang 90 derajat tapi nggak ada bottleneck gitu, bisa ketemu manis Type R kayak gitu. Nah, gue ada pertanyaan nih Pak Haji. Sebenarnya apa sih fungsi utama knalpot? Knalpot itu dia kan menyalurkan gas buang, sisa-sisa pembakaran dari mesin tuh disalurkan ke atmosfer bebas gitu. Nah, knalpot yang ideal itu dia harus bisa menyalurkan secara efisien tapi tidak pula terlalu ngeplong. Ngeplong itu kayak buang sia-sia gitu. Idealnya seperti itu. Lalu selanjutnya Pak Haji, material apa aja sih Pak Haji? Dalam knalpot ini ada apa aja sih? Di knalpot itu pada umumnya kita gunain mild steel ya. Orang nyebutnya ada yang galvanis, ada yang monel gitu. Cuman setelah itu di atas itu ada stainless steel. Dia udah anti karatnya tuh, kandungan anti karatnya tuh jauh lebih inilah durable. Terus di atas itu ada lagi yang paling high end-nya titanium. Titanium. Berarti ada tiga bahan ya? Ya, Yang pertama tadi mild steel. Itu yang biasa digunakan mobil-mobil keluar Mobil dari proyek. harian gitu. Keluar dari pabrik itu biasa dipakai mild mild steel. steel. Yang kedua ada aluminium. Stainless Stainless aluminium atau enggak, stainless aja. Stainless, dan yang terakhir titanium. Oke, nah ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda nggak sih Pak Haji? Beda dari karakter dan kekuatan juga berbeda gitu. Knalpot itu kan kalau bagi orang-orang umum kan pasti kayak knalpot itu kalau udah diganti berisik gitu. Mendingan pakai knalpot standar aja dari pabrik, berisik nggak ganggu ini. Nah, kenapa sih knalpot yang kalau apalagi kalau untuk balap-balap gitu ya di motor sport itu kenapa sih knalpotnya harus yang berisik banget gitu? Dan kenapa bisa berisik? Kenapa dan bisa berisik dan juga itu sebenarnya gini. Knalpot itu sistem standar yang ada di mobil itu ialah menyaring suara fungsinya. Karena mobil pada umumnya itu sebetulnya tanpa muffler itu udah pasti berisik, mau mobil dia standar, mobil dia apapun gitu. Saat dipasang peredam suara itu dia akan yang OEM nih, kita bicara OEM, dia akan menambah
nahan yang tadi kita bahas tuh ya. Dia sebagai tahanan gitu. Suara teredam tapi flow juga tertahan. Nah, sedangkan kalau balap gitu, kan orang udah nggak mikirin berisik atau apa gitu. Yang penting powernya lepas aja semua. Dengan power lepas semua kayak begitu, otomatis fungsi muffler yang tadinya buat nyaring suara itu udah kita nomor sekian kan gitu. Itu kalau knalpot balap. Cuman kalau kita knalpot balap tapi gimana caranya berguna buat di mobil harian, itu kita harus main dari desibelnya berapa desibel, dan terus efisiensi flow yang ideal tuh berapa. Jadi nggak perlu gede-gede banget kayak mobil-mobil racing yang udah bong gitu. Kita juga bisa bikin silent dengan adanya sistem DB killer, Helmholtz resonator ataupun Valvetronic yang dipasang di Aubrey ini. Jadi ada dua fungsi kan kalau kayak gitu. Kita bisa pakai harian dengan suara yang silent, tapi kita mau kebut-kebutan itu tinggal kita open valve-nya pakai tombol. Nah, ada ini lagi, kalau misalnya katanya kalau model knalpotnya beda, itu suaranya juga beda. Ya, berbeda. Itu kenapa ya? Berbeda. Gue tuh sampai bikin pada ini ORD itu ada 6 ya. Paling silent itu ada yang menggunakan DB killer gitu. Dia volume tabung lebih besar dan terus di ujungnya ada kayak buat ningkatin airspeed. Di situ silent. Kedua ada yang model kayak DB killer cuman pakai 2 biji, mulai lebih ini lagi, lebih agak ngebrong lagi. Gitu ya. Nah, di atas itu ada yang V2 plus yang kita curving kayak ini ke bawah. Suaranya kita pantulin tuh ke tanah. Jadi dia lebih ngebas kayak gitu. Jadi karakternya seperti itu. Oh, jadi tujuannya dilengkungin ke bawah itu supaya dia mantul ke tanah. Iya, Oh, iya. cuman beda sudut kayak begini doang ya, kita pantulin ke tanah sama yang lurus itu beda bunyinya. Beda model, beda suara. Ini dia jawabannya. Lalu, Terus ada lagi yang di atas itu yang Pro Series itu volumenya lebih kecil, glass wool semakin dikit, itu lebih pecah lagi, lebih ngebrong lagi tuh suaranya, lebih high frequency. Yang terakhir ada V2HF, itu HF high frequency, emang bener-bener buat brengsek kalau itu sih. Buat brengsek ya? Kelas brengsek. buat kelas brengsek. Selanjutnya, komponen-komponen apa aja sih yang ada di knalpot? Ini sebagai orang awam sih kayaknya gue perlu tahu nih. Apa sih komponen-komponen pada knalpot? Kayak di mobil-mobil baru ya sekarang seperti Jazz dan terutama nih si Aubrey, dia Brio gitu. Dia ada pertama downpipe, kedua front pipe, ketiga resonator, terakhir muffler. Nah, downpipe ini dia itu area pertama saat dia keluar dari mesin itu diterimanya oleh downpipe. Terus disalurkan oleh front pipe. Front pipe ini dia fungsinya buat nge-bypass katalis, otomatis flow jadi lebih plong, power juga lebih spontan. Resonator ini tadi Bro Aldi gue tanya suaranya mau gimana nih, ya jangan yang terlalu gimana. Ini gue tentuin nih resonator, dia akhirnya gue kasih yang Venturi supaya suaranya nggak begitu terlalu, ya pengen yang inilah yang adem lah gitu. Akhirnya muffler di bagian belakang, fungsinya mirip resonator cuman dia meredam di bagian belakang mobil Karena sebagai output terakhir kan? output terakhir, betul. Output terakhir. Oke, berarti ada, kalau misalnya bisa kita jabarin, knalpot itu ada 4 bagian ya Pak ya. Ada downpipe, front pipe, resonator, sama muffler. Oke, itu tadi juga udah dijelasin sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini berarti semua mobil baru tuh pasti ada? Pada umumnya menggunakan keempat komponen itu ya. Pada umumnya berarti. Tapi ada juga mobil yang masih menggunakan header gitu. Jadi dia nggak pakai downpipe. Mobil apa yang masih menggunakan? Mobil-mobil tahun lama kayaknya ya? Iya, mobil-mobil tahun lama gitu. Jadi sebenarnya downpipe ini pengganti dari header. Pengganti dari header. Ya. Karena kan belakangan ini kan mobil ini mau keluar pabrik itu kebanyakan udah nggak pakai header ya. Udah langsung cuman keluar satu doang. Gitu. Satu pipa doang kan. Kalau dulu kan 4 ya kalau nggak salah. Nah, kalau header itu kan dia 4. Kalau sekarang dari downpipe 4 jadi 1 kan gitu ya Pak Haji ya. Nah, kalau sekarang udah jadi 1. Udah posisi jadi satunya itu Pak Haji. Efisiensi produksi sih sebetulnya. Efisiensi produksi supaya lebih murah. Dan satu lagi ya ini juga penghematan ini ya. Fuel efisiensi juga ada di situ gitu. Lu ambil yang kecilnya aja deh. Anggap udah 200.000. Berarti kan udah 200.000 orang yang datang ke ORD untuk ganti knalpotnya. Kebanyakan alasannya apa sih? Kebanyakan alasannya itu gue pengen more power daripada mobil pabrikan gitu. More power tapi tidak mau merubah mesin. Ya, karena sektor modifikasi paling murah meriah ya dari sebuah mobil adalah knalpot. Paling murah meriah. Paling murah meriah. Coba kalau piggyback,
tuning itu paling udah kepala 6 sampai 7 juta paling murahnya gitu ya. Belum lagi mobil-mobil Eropa udah ceban kali. Tapi kalau exhaust system 5 juta udah full system tuh. Nah, 5 juta udah full system dari depan sampai belakang. Udah sekitaran 5 juta udah dapat full system. Mobil kayak ya Brio atau gimana. Ya City Car lah. City Car lah. City Car 5 juta udah full set. System. Wow. Kalau yang lain lagi kan misalnya main internal mesin udah puluhan juta lah itunya. Jadi paling murah meriah, paling bisa applicable untuk naik performa ya exhaust bagi gua. Setelah itu tuning. Nah, ngomongin ganti knalpot. Muffler tadi kan seperti yang Pak Haji bilang mereka punya bentuknya masing-masing itu beda-beda kan. Dan itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Karakter suara juga beda. Karakter suara dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita mau milih benar-benar harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dong. Iya, betul. Jadi gue milih itu kayak kemarin nih ada Soeb gue orang ini. Gue punya GK5 nih, gue mau ini modif. Tapi yang pakai bini gue. Karena yang pakai istri gue, ini mobil jangan berisik. Gue pengen dapat efisiensi aja sama power gitu. Akhirnya gue kasih downpipe, frontpipe dan muffler yang resonator standar. Gue kasih resonator standar. Gue kasih muffler yang V2 dual tadi. Suaranya bisa ditonton di YouTube deh, kayak mobil standar, zing zing zing. ORD ada YouTube-nya ya? Ada. Apa YouTube-nya, Om? YouTube-nya ORD Engineering. Cari aja di sini nih, ORD Engineering. Ya, nanti gue masukin di bawah. Untuk lihat-lihat hasil-hasil segala hasil macam bisa ada di sana semua ya. Gitu kan enak. Terakhir deh, ini kan kayaknya seru juga nih buat ganti knalpot, tapi gimana sih cara ngelap knalpot? Nah, cara ngelap knalpot itu sebenarnya gini. Kalau orang-orang itu kan yang paling bahaya itu knalpot sebenarnya musim hujan. Aha. Musim hujan misalnya orang kita nih habis lewatin genangan air atau apa gitu. Saat nyampe rumah, coba kita yakinin dulu. Kita gas-gas tuh, lihat tuh masih ada embun-embun yang netes nggak gitu. Kalau memang masih digas, orang rendem dia. Masih digas masih ada, jangan kita matiin. Biarin aja dulu sampai dia menguap. Jadi nggak ada endapan nih di dalam ruang glass poolnya gitu. Kadang-kadang kan orang udah hujan, banjiran, panik nyampe rumah, matiin aja, matiin besok-besok. Misalnya ya kayak kemarin tuh Jakarta tiba-tiba banjir, kita mau ngapa-ngapain nggak bisa. 3 hari posisinya gitu paling, walaupun dia udah mengandung aluminium, paling pasti ada juga ini juga apa efek korosi yang timbul. Kayak getik sambungan lah atau apa gitu. Nah, ini bagian penting nih. Kenapa orang-orang harus beli ORD exhaust? Kenapa nggak beli merek lain? Atau kenapa nggak harus pakai OM aja? Kalau bicara gitu ntar gue bingung ininya ya. Nah gini nih, yang paling ngerti nih bahasa gue ya, paling ngerti modifikasi, feeling apa segala macam itu siapa sih? Abang lu kan pembalap ya, dia pasti ngerti kan rasanya mobil kurangnya di mana gitu. Nah dia udah pembalap, terus misalnya dia merakap sebagai mekanik juga, dia mau ngerap mekanik, berarti tahu dong problem-problem mobil itu krusialnya di mana gitu. Nah setelah itu dia memproduksi suatu parts gitu, komplit tuh, holistik. Nah di ORD itu kita semua lahir dari balap, di riset sebagai mekanik, diturunkan kepada pengguna harian. Jadi holistik menyeluruh. Kita udah bikin prestasi, kita udah bikin R&D yang nggak putus sampai sekarang berevolusi gitu, dan ya itulah akhirnya lahir produk yang durable yang kita bisa pertanggungjawabkan kayak gitu. Kalau misalnya nih mau beli, nyarinya mana? Hubungin aja Instagram ORD Exhaust, bisa DM, bisa ini. Ini Instagramnya di bawah nanti ada. Tulis, klik link di bio juga bisa langsung ke WhatsApp-nya. Website-nya juga ordexhaust.com gitu. Berarti via web, via DM Instagram. DM Instagram, di situ ada nomor WhatsApp segala macam, bisa langsung. Kalau toko offline-nya ada? Toko offline-nya sementara gudang yang di sini, sambil menunggu pusat instalasi sebelah, tapi karena COVID jadi pending terus. Lagi dalam proses renovasi ya? Iya, tapi sementara masa seperti ini online-nya tetap jalan? Online tetap jalan, kayak gitu. Online tapi kalau mau ke bengkel, ke Supernova juga bisa langsung.
Oh, Supernova itu bengkel drag ya kalau nggak Bengkel salah. dragnya. Yang cukup terkenal itu juga ya. Ya. Itu bengkelnya cukup legend loh itu. Jadi kalau misalnya contoh nih Om, gue mau beli, tapi gue nggak bisa kalau pasang sendiri. Itu gimana? Ya udah, datang ke sini nanti kita pandu, terus kalau Supernova udah kita pandu, tinggal mobil pulang tinggal ambil deh gitu. Oh, intinya dari ORD bukan hanya menjual, tapi juga menyiapkan rekanan-rekanan bengkel Pemasangan. yang untuk siap untuk Betul, instalasi. betul. Itu kena biaya tambahan lagi nggak instalasinya? Instalasi ada gitu, cuman insya Allah kita bisa inilah ya, boleh dibandingin di Jakarta, insya Allah harganya termurah lah gitu. Ya terkurang. Ah, Instalasi apa harga produknya nih? instalasinya. Oh ya, harga instalasinya. Jadi kalau misalnya kalian beli ORD, kalian nggak usah pusing-pusing untuk cari bengkel untuk dimana pasang, dimanapun ya, bukan hanya di Jakarta. Bukan kan? hanya di Jakarta, Di seluruh Indonesia, Indonesia. itu dari pihak ORD-nya juga udah punya banyak rekanan, Rekanan, bengkel-bengkel knalpot yang ready untuk masang produknya mereka. Seperti itu ya Pak Haji. Betul. Oke lah kalau kayak gitu, Pak Haji terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol. Sama udah mampir ke sini ya. Semoga obrinya cepat selesai karena Siap. udah mau beredar itu obri. Oke. Cari lagi. Hai Sir, kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan lain tentang seputar knalpot atau segala macam bisa tanya aja di kolom komentar. Nanti gua akan minta Yeah. Pak Jody untuk memantau dan melihat kira-kira apa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin pertanyaan yang belum ditanyakan. Silakan Boleh tanya nanti langsung di ditanyain. kolom komen ya. Yep. Oke. Oke. Gua Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.